Nah, apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam jangka waktu yang lama. Nah, tekanan darah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistolik, yang artinya tekanan saat jantung berdenyut atau berdetak, seringkali disebut tekanan atas. Yang kedua adalah diastolik, atau disebut tekanan saat jantung beristirahat setelah pemompaan, atau sering disebut sebagai tekanan bawah. Selanjutnya kita bahas mengenai terapi hipertensi. Yang pertama, penanganan non-farmakologi. Di antaranya, yang pertama, penderita prehipertensi dan hipertensi sebaiknya dianjurkan untuk memodifikasi gaya hidup. Yang kedua, penurunan berat badan jika dirinya kelebihan berat badan. Yang ketiga, melakukan diet kaya dengan sayuran dan buah. Yang keempat, diet rendah sodium. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik seperti aerobik dengan melakukannya olahraga secara teratur. Yang keenam, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang terakhir adalah menghentikan kebiasaan merokok. Baiklah, kita simak mind map ini mengenai obat farmakologi antihipertensi. ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Mekanisme kerjanya mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga vasokonstriktor kuat dan menstimulasi sekresi aldosteron. ACE inhibitor juga dapat menghambat degradasi bradikinin dan menstimulasi sintesis substansi vasodilator lainnya. Efek sampingnya, batuk kering, hiperkamilia, proteinuria, gangguan fungsi ginjal. Beberapa macam obatnya, yang pertama itu ada captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, quinapril. ARB atau disebut angiotensin receptor blocker, antagonis angiotensin 2. Mekanisme kerjanya itu menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1, reseptor yang memperantai efek angiotensin 2 atau yang memediasi efek vasokonstrikti, rilis aldosteron, aktivasi simpatik, rilis ADH. Efek sampingnya, hiperkamilia, gangguan ginjal, hipotensi, ortostatik. Macam-macam obatnya, contoh seperti lorastan, valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan. Golongan nitrat. Senyawa nitrat berguna dalam pengobatan angina. Angina adalah rasa kurang nyaman di dada akibat suplai oksigen yang tidak adekuat ke otot jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen jantung. Perawatan angina ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan oksigen otot-otot jantung atau menambahkan aliran darah ke daerah arteri koronaria. Nitrat menyebabkan terjadinya pelebaran arteri koroner sehingga blood flow atau aliran darah yang menuju ke otot-otot jantung akan lancar dan kebutuhan oksigen akan terpenuhi. Contoh nitrat yang sering dipakai adalah gliseril trinitrat atau disingkat GNT, lalu isosorbid dinitrat atau disingkat ISDN, dan yang terakhir isosorbid mononitrat atau disingkat ISMN. Beta blocker. Beta blocker memblok reseptor beta yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Kelemahan dari beta blocker adalah efek samping yang sering terjadi seperti tangan dingin, fatigue, dan efek yang jarang terjadi namun serius seperti asma dan gagal jantung. Beta blocker juga cenderung meningkatkan trigliserida dan menurunkan kadar HDL. Obat beta blocker non-selektif yaitu propanolol,
dan selektif beta-1, atenolol, dan metoprolol. CCB atau calcium channel blocker dapat memblok pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah. Jika pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh dihambat, maka jantung dan pembuluh akan sedikit rileks dan tekanan darah menurun. Beberapa obat CCB yaitu nifedipin, diltiazem, verapamil, amlodipin. Efek samping yang terjadi yaitu akibat vasodilatasi berlebihan termasuk pusing, hipotensi, muka merah, edema pada pergelangan kaki. Obat yang bekerja sentral atau pusat disebut agonis alfa-2 sentral. Contoh obat yaitu klonidin dan metildova. Dapat merangsang reseptor alfa-2 adrenergik di otak. Perangsangan ini menurunkan aliran simpatetik dari pusat vasomotor di otak dan meningkatkan tonus vagal. Penurunan aktivitas simpatetik bersamaan dengan meningkatnya aktivitas parasimpatetik dapat menurunkan denyut jantung, cardiac output, total peripheral resistance, aktivitas plasma renin, dan refleks baroreseptor. Alpha blocker. Mekanismenya menghambat rangsangan pada reseptor yang disebut alpha adrenergik, dikenal juga sebagai obat antagonis alpha adrenergik, agen penghambat adrenergik, dan agen penghambat alpha. Contoh obatnya yaitu doxazosin, indopramin, prazosin HCl.